بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالقرآن إماما. Kami berjanji insya Allah akan mengikuti dirikan subuh dengan rajin, patuh dan taat karena Allah Ta'ala. Ikrar dirikan subuh. Kami santriwan santriwati didikan subuh Masjid Nurul Musallin demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran. Kami berjanji 1. Rajin sholat sepanjang hayat. 2. Tak lupa mengaji setiap hari. 3. Berbakti kepada ayah dan ibu. 4. Taat, patuh, dan hormat kepada guru. 5. Menuntut ilmu tiada jemu. 6. Setia kawan dan suka memaafkan. Demikianlah janji ini kami ucapkan dan untuk kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara penyampaian materi dari bimbing yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkifli kepada Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik asyik main peci. Jawab salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, apalagi sehingga kita bisa melangkahkan kaki dengan juga tangan menuju rumahnya yang berbahagia ini. Dalam rangka apa? Didikan subuh. Ya, kan itu yang kita ikrarkan kan? Nah. Alhamdulillah. Selanjutnya tak lupa pula kita bersalawat pada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusnya apa lagi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tidak perlu dikasih aba-aba atau komando, otomatis saja. Ya, nama Nabi disebut kita bersolawat. Ya, nah, mudah-mudahan kita bisa apa? Mendapatkan syafaat beliau di akhir besok. Ya, mendapatkan pertolongannya. Yang mana bersama itu kita sangat membutuhkan naungan ataupun pertolongan. Salah satunya bisa kita dapatkan dari pertolongan Nabi kita. Ya. Pembimbing yang kami hormati serta anak-anak kami yang kami sayangi, untuk materi pada kali ini masih ada kaitan dengan judul materi kita yang kemarin. Siapa ingat? Yang kemarin apa judulnya? Ahad potong. Potong ler. Ahad potong. Ada yang sebelumnya, ahad sebelumnya. Hah? Ada Padil itu yang husnuzon. Ya. Nah, kali ini berupa kisah tentang seorang sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi sahabat ini masuk surga karena amalan ini. Dijamin oleh Nabi. Sampai 3 kali diulang oleh Nabi, sampai 3 hari diulang-ulang. Ya, namanya tidak disebutkan. Ya, dalam sejarah ini tidak disebutkan namanya. Jadi sahabat Nabi ini berasal dari kaum Ansor. Apa itu kaum Ansor? Siapa tahu? Ansor sahabat Nabi itu kan ada 2, kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Apa itu kaum Ansor? Yang orang belakang kurang lengkap. Kaum Ansor itu penduduk kota Madinah atau kota Yasrib yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum Muhajirin, kaum yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, paham? Ya. Kaliannya? Kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi sahabat yang dijamin oleh beliau ini, oleh Nabi ini, itu dari kaum Ansor. Ya, kaum Ansor. Ya, dan juga disebutkan bahwasanya tidak akan masuk ya seorang umat manusia kalau di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarrah. Nah, kan masuk surga kalau ada kesombongan dalam diri kita seberat ataupun sebesar zarrah. Ya, nah ini maksudnya untuk kita untuk berhusnuzon baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, pada saudara kita. Ya, nah begitu pentingnya husnuzon ini, berbaik sangka. Ya, kalau bisa lah kita berbaik sangka
dijamin oleh Nabi kita masuk surga. Seperti kisah sahabat ini yang disabdakan oleh Nabi. Dan pada suatu ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Ya, lalu Nabi bersabda, sebentar lagi akan ada seseorang yang lewat, dia inilah penduduk surga. Beberapa detik Nabi berhenti mengucapkan sabdanya, lewatlah seseorang laki-laki dari kaum Ansor yang mana saat itu jenggotnya basah karena air wudhu dan tangan kirinya sedang menenteng sandalnya. Lewat dia. Jadi sahabat tadi yang bersama Nabi tadi terpandang lalu. Keheran-heranan. Ya, berlalu orang itu. Jadi tanda tanya dalam hati para sahabat. Itu hari pertama. Hari kedua terulang lagi. Ya, Nabi kembali bersabda seperti yang hari pertama. Sebentar lagi akan ada seseorang penduduk surga yang akan lewat. Baru Nabi berhenti, lewat lagi orang yang kemarin. Ya, sama orangnya, ciri-ciri sama persis. Itu juga orangnya. Dan pada hari yang ketiga berturut-turut, ya, Nabi kembali bersabda, akan ada seseorang penduduk surga yang lewat dekat kalian. Ya, Nabi pun beranjak pergi, orang pun itu lewat. Orang yang sama. Ya. Lalu salah seorang sahabat, ya, dia penasaran apa amalan istimewa orang ini. Kok bisa Nabi bersabda seperti itu, menjamin orang ini masuk surga. Ada rekomendasi langsung dari Nabi. Kalau rekomendasi langsung dari Nabi itu pasti ya. Ragu? Ya betul. Diragukan mati kan? Ya. Namanya sahabat itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat Nabi. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi. Ya, dia ini menjadi intelijen. Intelijen istilahnya. Dia buntutin orang itu dari belakang. Ya, diikutin. Setelah sampai di rumahnya orang Ansar tadi, lalu dia beralasan. Ya. Lalu dia beralasan. Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Nabi. Dia buntutin orang Ansar tadi dari belakang. Sampai di rumahnya dia beralasan, ya, wahai saudaraku, aku sedang ada masalah dengan orang tuaku. Jadi aku bersumpah tidak akan kembali ke rumah orang tuaku selama 3 hari. Jadi dia minta izin untuk menginap di rumah orang tersebut selama 3 hari. Untuk apa? Niatnya untuk mematai-matai orang tersebut, mengintelijen apa amalan istimewa kaum Ansor ini, saudara Ansornya ini. Malam pertama dia tengok sholat malam tak ada. Ya, ada dia bangun tapi dia tidak sholat malam, sholat subuh lah pasti. Apa dia lakukan? Ada yang nampak malam itu, dia orang tuan rumah itu terbangun. Ya, dia melihat orang itu berzikir di dalam kamarnya, tempat tidurnya. Itu nampaknya. Malam keduanya seperti itu juga, hampir sama. Ya, tidak ada dia melakukan sholat malam dan cuma melakukan zikir. Ya, ketika dia bangun malam dia berzikir. Ya, tempat tidurnya. Malam ketiga seperti itu juga. Akhirnya langsung ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, wahai saudaraku, ya, malam ketiga nak jurah, memang nak ada orangnya, ya, jatah 3 harinya menginap situnya.
Ditanya langsung, wahai saudaraku, apa amalan istimewamu? Ya, tunggu dulu. Jangan dijawab dulu. Apa amalan istimewamu sehingga Nabi merekomendasi bersabda atas namamu bahwasanya kamu adalah penduduk surga. Penduduk surga. Lalu saudara Ansor tadi tidak tunggu dulu. Saudara Ansor tadi, aku tidak memiliki amalan istimewa. Ya. Sabar bentar ya. Saya lanjutkan. Wahai saudaraku, aku tidak memiliki amalan istimewa. Amalanku seperti yang tampak olehmu. Apa yang nampak di orang itu amalannya. Ya. Tetapi setiap kali aku bangun atau akan tidur, aku tidak memiliki rasa dengki kepada siapapun. Setiap akan tidur atau terbangun malam, ya, dia tidak memiliki rasa dengki kepada siapapun. Ya, maka Abdullah bin Amr bin Al-As ini, inilah amalan istimewamu sehingga Nabi merekomendasikan kamu sebagai penduduk surga. Ya, walaupun mengucapkannya mudah, ya, melaksanakannya yang sulit. Ya. Jadi Abdullah tadi mengatakan inilah amalan yang belum bisa dia kerjakan. Cuma kalau Nabi menyebutkan dia sebagai penduduk surga. Jadi para sahabat Nabi itu berlomba-lomba mencari amalan istimewa yang bisa membawanya dia masuk dalam surga. Lagi contoh lagi, siapa namanya? Bilal bin Rabah. Apa amalan istimewanya? Karena azan berwuduk. Setiap batal wuduknya berwuduk lagi. Batal wuduknya berwuduk lagi. Ya, sehingga Nabi menyebutkan dalam hadisnya, aku mendengar rompa dalam serogo. Kalau kita rompakan bunyi orang kan, ada ciri khas serogo. Bangko ya, kawan kau lain bunyi terompa. Soal lain tu. Ya, jadi Nabi tak tahu persis ini langkah bunyi terompa Bilal bin Rabah. Apa amal istimewanya? Ada orangnya, ya. Tapi aku tak batal wuduk, berwuduk lagi. Itu terus. Itu amalan istimewanya. Jadi sahabat Ansar tadi, amalan istimewanya adalah sebelum dia tidur ataupun terbangun tidur tengah malam, dia tidak memiliki rasa dengki, rasa iri. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah terhadap seseorang itu, dia tidak merasa iri, dengki. Ya, maksudnya berhusnuzon kepada orang. Ada orang dapat beli mobil, dia tidak iri, biasa saja. Ya, alhamdulillah. Ya, ya, berbaik sangka kepada Allah dan saudara atau sesama manusia. Itulah amalan istimewanya. Ya, tentang amalan kecil, itulah yang membawa kita masuk dalam surga. Bukan karena amal kita banyak dan sebagainya, melainkan intinya adalah atas rahmat dan ridho dari Allah. Ya, itu amalan, ya, dari supaya Allah adalah terus menerus, ikhlas terus menerus. Kalau orang ikhlas terus menerus, tentu akan mendapatkan ridho dari Allah. Tak akan ada rasa dengki sombong di dalam hatinya. Ini lain maksud surganya. Lain. Tu aku pegang tahu ni kawan tu, babuli tahu ni kawan tu.
Untuk kawan apa boleh je cucul je. Ditanya ni masuk Sarawaknya, lai. Kalau ditanya nak masuk apa? Tak, pasti tak. Pasti tak. Kali ya. Tapi kawan tak boleh je. Boleh? Intalah. Untuk kawan baca dia. Ya. Apalagi menangi kawan kan? Nangis lah. Menangis jadi bajian. Ya, itu tidak boleh. Ya, itulah rangka kita berhusnuzon. Ya, supaya kita bisa besok masuk dalam surga. Itu makanya nak boleh membuli itu tu. Bas husnuzon, menjaga itu. Ya, jadi ganggu kawan. Ya, kalau ingin bergara-gara, lihat tempatnya. Ya, bergara sekedar sekali, 2 kali. Yang ditegur, mau berhenti. Ini taklah ponik lah apa. Ni, kau nak berhenti kan? Dah? Dirubah ya? Bisa? InsyaAllah. Ya? Demikian saja, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah SWT. Dan salah itu datangnya dari Allah sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik. Tadi tak jura. Kun tak je lah. Masuk tegur lah. Thank you. Keluarga dah punya.